makanya yang dapat hadiah tadi termasuk orang yang masih mampu dibilang. Ini yang bilang rumahnya nggak ada, yang lagi membutuhkan. Banyak loh yang di rumah sakit mengenai distribusi binomial dan menentukan hipotesis. Pertama-tama kami akan mengenalkan anggota kami. Saya Freddy, saya Dwi, saya Rizkita, saya Ganes. Oke, lanjut ke materi yang akan dibacakan oleh saya. A. Menentukan tingkat signifikasi. Sebenarnya ada kemarin ayam kan panas tuh buat tingkat signifikasi atau taruh nyata adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan peluang untuk melakukan perhitungan menolak HO yang seharusnya diterima atau menerima HO yang seharusnya ditolak. Adapun level signifikasi yaitu suatu taraf pengujian bulan data dalam rangka pembuktian hipotesis yang umumnya diungkapkan dalam bentuk persen. Ini statik dapat digunakan untuk menguji ketepatan sampel dalam menempatkan populasi hingga pada batas error tertentu. Nah, kalau untuk menentukan tingkat signifikansi ini mengenai pilihan 0 yang seharusnya diterima atau yang seharusnya diterima atau harusnya ditolak. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya menentukan distribusi binomial. B. Menentukan distribusi binomial. Dalam menentukan distribusi binomial, rumus yang digunakan adalah sigma k sama dengan 0 sampai n kombinasi k unsur n unsur dikali p pangkat k dikali n kali q n kurang k. Jika n lebih kecil sama dari 25 sama dengan 25 dan p sama dengan q sama dengan setengah, maka nilai peluang membuka objek dapat dilihat dengan menggunakan tabel binomial. Tabel ini menyajikan kemungkinan satu pihak atau kejadian dari kejadian di bawah 0. Uji satu pihak digunakan apabila telah memiliki perkiraan frekuensi mana yang lebih kecil. Jika belum memiliki perkiraan harga Bx dalam tabel binomial, maka perhitungan dikalikan dengan dua harga Bx sama dengan B tabel kali 2. Jika P tidak sama dengan Q, maka nilai peluang didapat dengan cara mendistribusikan harga-harga pengamatan dalam rumus fungsi peluang distribusi binomial. Lanjut kita masuk ke soal. Belum masuk ke soal. Nah, tadi kan di sini ada dikatakan tabel yang maka nilai peluang membuka objek dapat dilihat dengan menggunakan tabel binomial. Nah, ini dia tabel binomial. Cara membacanya gimana? Nah, di situ kan ada n, x, kemudian ada 0,01, 0,02 sampai seterusnya. N itu sebagai banyak data di mana kejadian dan kemungkinannya itu ada x yaitu 0, 1, 2, kemudian ada 0, 1, 2, 3, 4 seterusnya, dan di mana persen kejadiannya itu kemungkinan ada 0,01 sampai seterusnya. Langsung masuk ke soal. Oke, silakan Febri. Tadi kan si Rizky kau udah jelaskan, ya kan? Jadi aku mau nanya, di bagian B itu kan ada jika belum memiliki perkiraan harga Bx dalam tabel binomial, maka perhitungan dikalikan dengan 2. Fungsi yang dikalikan 2 itu apa? Nah, pertanyaan Febri akan kami jawab di Word nanti. Kasih teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan untuk slide selanjutnya? Oke. Lanjut. Kita lanjut contoh soal nomor 1. Suatu obat yang berbeda berdasarkan diketahui hanya 25% efektif dalam menyembuhkan penyakit. Karena dinilai kurang efektif, obat baru kemudian diramu untuk menggantikan obat tersebut. Selanjutnya dilakukan penelitian dengan cara mengambil 20 orang penderita penyakit itu secara acak. Jika sedikitnya 9 orang dari 20 orang itu terbukti sembuh dari penyakit, maka obat baru itu dinilai lebih unggul. Nomor 1, peluang melakukan kesalahan jenis 1 dalam penelitian tersebut adalah di sini kan sudah diketahui P itu 25%.
25% itu dari 25% itu kan hasilnya 0,25. E-nya 20. Jadi alfa sama dengan P kali jenis 1. Alfa sama dengan P kali lebih besar sama dengan 9 bila P sama dengan 0,25. Di sini menggunakan peluang binomial karena hanya ada A kemungkinan dalam satu percobaan yaitu sembuh atau tidak sembuh. Jadi di sini alfa sama dengan sigma X sama dengan 9 dari 20 B X N P sama dengan sigma X sama dengan 9 dari 20 sampai 20 B X sama X 20 itu dari N 0,25 itu dari P peluangnya. Dari sini contoh soal 1. Suatu obat yang berada di pasaran diketahui hanya 25% efektif dalam menyembuhkan penyakit. Karena dinilai kurang efektif, obat baru kemudian diramu untuk menggantikan obat tersebut. Selanjutnya, dilakukan penelitian dengan cara mengambil 20 orang penderita penyakit itu secara acak. Jika sedikitnya 9 orang dari 20 orang itu terbukti sembuh dari penyakit, maka obat baru itu dinilai lebih unggul. Dari nomor 1, peluang melakukan kesalahan jenis 1 dalam penelitian tersebut adalah, jadi di sini sudah diketahui P-nya sama dengan 25%, yaitu 0,25, N sama dengan 20, alfa sama dengan P kali jenis 1, alfa sama dengan peluang X lebih besar sama dengan 9 bila P sama dengan 0,25. Di sini menggunakan peluang binomial karena hanya ada A kemungkinan dari suatu percobaan yaitu sembuh atau tidak sembuh. Jadi di sini masuk alfa sigma X sama dengan 0 dari 20 B X N P sama dengan sigma X sama dengan 9 dari 20 B X 20 0,25. Jadi di sini alfa sama dengan satunya itu dari peluangnya tadi dikurang sigma X sama dengan 0 sampai 8 B X 20 0,25. Jadi P X lebih besar sama dengan 9 bila P sama dengan 1/4. 1/4 itu harusnya dari 0,25. Alfa sama dengan 1 dikurang sigma X sama dengan 0 sampai dengan 8 B X 20 0,25. Alfa sama dengan 1 dikurang 0,9591 sama dengan 0,0409. Nah, kenapa langsung dapat 0,9591 itu dari tabel binomial di mana X kejadiannya dari 8, kemudian X-nya dari X-nya 8, kemudian N-nya 20 dan peluangnya 0,25. Jadi itu dari tabel binomial itu langsung 0,9591. Ini soal nomor 2. Kira-kira yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1? Nggak ada? Lanjut ya. Jadi kita masuk ke soal nomor 2. Jika H0 salah dan yang benar H1, P sama dengan 1/2. Peluang melakukan kesalahan jenis 2 dalam penelitian tersebut adalah, diketahui P sama dengan 25%, itu diubah menjadi 0,25. Terus jumlahnya itu ada 20 orang.